Arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua Elia Myron yang berumur 19 tahun dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggentarkan jiwa orang-orang yang tidak belajar dan orang-orang yang menyalahpahami Alkitab. Kehadiran Elia Myron di media sosial, baik di YouTube, di TikTok, di Instagram, maupun di Facebook, dan lain sebagainya, membuat orang-orang tertentu gerah, marah, dan bahkan gemeter dan ketakutan, saudara. Sehingga Elia Myron dianggap sudah memasuki kamar orang lain, dan bukannya itu, ia dituduh sebagai seorang penista agama dan pemecah belah bangsa. Oleh karenanya saya mengajak teman-teman untuk melihat tuduhan yang dituduhkan kepada Elia Myron, dan setelah itu kita akan melihat video Elia Myron yang ditakuti oleh orang-orang tertentu. Mengapa? Karena Elia Myron yang membongkar secara tuntas terkait dengan Israel dan Palestina, dan setelah itu ia mengungkap juga terkait dengan Isa yang dibicarakan di kitab agama lain dan Yesus Kristus di Alkitab. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk melihat cuplikan video tuduhan terhadap Elia Myron yang berikut ini. Membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya, di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, agama gua. Gaza ini punya siapa sih sebenarnya? Gaza itu kan di daerah Palestina Selatan ya. Iya. Itu Palestina. Memang Palestina, Palestina yang sekarang. Okay. Tapi Palestina itu belum menjadi sebuah negara saat itu. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Mereka itu punya nama namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini. Maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkanlah mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata yod,
Alef dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina. Sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sebuah negara, wah, saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semua. Begitu. Bahkan yang menandatangani uang itu pun itu ya orang Inggris, karena kan Inggris yang memenangkan itu toh. Gitu. Ini kan kota suci ya. Kota suci. Ini kan kota suci sebenarnya kan? Kota suci. Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Oke, Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Oh, ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti itu 1000 kaki. 1000 kaki, oh dekat ya, di atas, karena bukit. Okay. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dinubuatkan Nabi Mika. Okay. Bahkan sejarawan Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Ya, Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Bagi 3 besar Samawi ya. Saya nggak bisa katakan Abrahamik, tapi Samawi aja. Kalau bagi teman-teman Yudaisme kan ada tembok barat tadi, Hakotel Hamarevi tadi. Tembok barat itu kan sisa-sisa bait suci itu tadi. Oh, bait suci yang sudah dihancurkan. Ya, di sanalah semua orang Israel yang berdiaspora itu membangkitkan semangat mereka yang ungkapan tadi, Leshana Haba'ah bi Yerusalem. Bi Yerusalem ya itu di tembok barat itu. Di Hakotel Hamarevi. Jadi semua orang yang berdiaspora itu rindu selalu ke Yerusalem setiap Paskah mereka. Ziarahnya ke sana. Ke Yerusalem. Betul. Sama kayak kalau misalnya kita kalau Muslim mungkin ke Mekah ya. Ke Mekah itu Hajj ziarah, betul. Oke, kalau kita ziarahnya itu adalah ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi yang sudah dihancurkan. Itu Yudaisme bukan kita. Yudaisme. Oke, Yudaisme. Kalau di Kristen sendiri apa itu maknanya? Sebenarnya kita tidak punya keistimewaan lagi di sana. Karena orang Kristen itu ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di bukit ini, di Gerizim, dan juga bukan di Sion, di Yerusalem tadi. Oke. Jadi kita itu tidak punya, Israel itu memang pernah istimewa dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Oke, bagi umat Katolik ataupun Kristen itu sebenarnya ya hanya anggapan historis saja. Hanya sejarah saja, ya, tapi teologis enggak ada lagi. Secara teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya. Betul. Ya. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam. Itu di Yerusalem? Itu di Yerusalem. Oke, pertanyaannya Yerusalem itu punya siapa sekarang? Yerusalem itu ya di bawah pemerintahan Israel. Masih di bawah Israel? Iya. Sudah di bawah Israel? Di bawah kekuasaan mereka. Kalau secara resmi status hukum saya nggak tahu persis, tapi masih di dalam kekuasaan mereka. Oke. Begitu. Kan itu yang selalu diperebutkan. Oke. Berarti ini bukan perang agama kalau saya ya tidak boleh dikatakan ini adalah perang perebutan wilayah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang pengen mengambil kembali tempat dia. Tempat dia. Oke. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Muslim itu juga berbeda. Benar ya? Betul. Oke. Paham, agak nyampe. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Oke. Abis dari sini ada lagi? Apanya itu? Ada lagi nggak keterangan apa lagi? Sudah sampai di sini ya berarti? Sudah sampai selesai ya berarti ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kalau ini? Aku pindah ke topik lain nih soalnya. Oh, udah itu sih. Maksudnya apa ya? Yang mau disampaikan itu jangan terlalu menghubung-hubungkan dengan sentimen agama lah gitu. Okay. Karena semangat agama kalau dijadikan untuk semangat kemanusiaan itu enggak etis. Oke. Itu tidak etis. Oke, agak berat obrolan. Karena sejarahnya kita sudah tahu persis tadi. Filistin itu bukan Palestina sekarang. Palestina itu kehadiran Israel sebagai sebuah negara itu ketika Palestina belum menjadi sebuah negara. Semangat itulah yang dipadukan di dalam semangat Zionisme. Untuk Leshan Ahba'ah bi Yerusalem tadi.
Oke, aku boleh nggak tanya langsung? Boleh. To the point dan langsung cool. Boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel? Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus, Raja Mesias, kita harus tahu keyahudian. Harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Karena saya sebagai seorang apologet ya, itu pemaknaan dan perenungan saya dan penghayatan iman saya kepada Israel yang ada sekarang. Mau perang terjadi, mau bla bla bla, saya hanya peduli kepada kemanusiaannya. Di Palestina, itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja kuno, ritus purba. Itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus, mewakili gereja ritus barat, itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas. Itu mati semua. Okay. Jadi, gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel. Tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian bagaimanapun caranya. Okay. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Okay. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke, brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, Bethlehem, Yerusalem, ya bagaimanapun juga ada nilai historicalnya kayak gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan... Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya, itu akan berkonflik seperti itu. Oh, memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan. Dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Oke. Nah, dan pada akhirnya? Israel akan dipulihkan. Oh, pada akhirnya itu tertulis, Israel akan dipulihkan? Iya. Karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya. Di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga. Nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakutel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke.
Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan? Itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai Pak sama Mak Sa itu saya pikir tidak etis. Oke. Tentu itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke. Jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya, aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya, ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita itu pun salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan, oh, saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga, apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana. Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada apa, tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Yang membawa damai, karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak, lebih sedikit, itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat? Iya, masalah lebih kuat tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan, nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba memegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan terjadi. Makanya saya sangat suka sikap gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia bolehlah jangan ada, meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel, itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat sebelum bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana, Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas, kemudian teologis, agama, pasti belanya ke Israel. Oke. Berarti Vatikan sendiri juga ini ikut kemanusiaan, dan ini iya. bukan perang agama. Bukan. Ini adalah perang ya suku atau politik kayak gitu ya. Kita itu bicara semangat politis itu. Semangat politis Zionisme dengan Hamas. Hamas itu tidak merepresentasikan Palestina. Hamas juga tidak merepresentasikan. Hamas itu kan apa namanya ya? Gerakan garis keras. Itu kan berlawanan sama Fatah. Fatah itu kan daerah West Bank ke sana. Jadi Hamas ini ketika mereka memenangkan politik mereka itu tidak pernah mewakili Palestina secara keseluruhan. Ya sama seperti Indonesia. Kenapa sih harus bela PDIP misalnya gitu? Kenapa sih harus PKS gitu? Tapi PDIP itu tidak merepresentasikan seluruh Indonesia. Itu gerakan garis keras. Jadi kalau orang Indonesia itu bilang save Palestine, betul harus diselamatkan. Kita juga harus memberi kemerdekaan bagi mereka, gitu toh. Tapi kan kita nggak tahu antara orang yang berperang ini apakah saling mau merendahkan dirinya untuk ya saling memahami lah gitu.
Tapi yang berperang ini loh, Zionisme itu tidak merepresentasikan Israel juga secara keseluruhan. Karena nggak semua masyarakat Israel juga setuju dengan perang ini. Natura Karta tadi itu menolak bahwa negara Israel ada sekarang. Karena dalam pemahaman Natura Karta, negara Israel itu harus didirikan seorang Mesias dan harus dengan bantuan Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, yang baik, yang positif, serta komentar-komentar yang mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elia bahwa ada banyak orang di luar Kristen yang menyamakan Isa dan Yesus Kristus. Ya, mereka mengatakan Isa dan Yesus Kristus merupakan pribadi yang sama. Bahkan mereka mengatakan Isa itu tidak disalib. Yang mati disalib adalah orang yang diserupakan. Ketika kita mempertanyakan siapakah orang yang diserupakan itu, apakah ada data sejarahnya, mereka juga tidak bisa menunjukkan data sejarah. Ya, nah teman-teman, Isa yang diceritakan di kitab agama lain dan Yesus Kristus yang diceritakan di Alkitab adalah pribadi yang tidak sama. Adalah pribadi yang tidak sama. Dengan kata lain, pribadi yang berbeda. Jadi saya mengatakan kepada orang-orang yang menyamakan terkait dengan Isa yang ada di agama lain dan Yesus Kristus di Alkitab, stop untuk menyamakan, ya, karena memang sudah berbeda, tidak sama, ya, tidak sama. Jadi sekali lagi pada orang-orang yang menyamakan Isa dan Yesus Kristus, mereka mengatakan sama, saya katakan tidak sama. Ya. Isa dan Yesus Kristus merupakan pribadi yang berbeda. Ya. Kemudian saudara, mereka mengatakan Isa tidak disalib. Ya, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah teman-teman, ini asumsi teologis dari perspektif kitab suci mereka. Jadi jangan dipaksakan worldview Anda atau worldview kitab suci Anda terhadap agama lain. Jelas tidak akan nyambung. Ya, oke, tutup kitabmu dan ditutup Alkitab. Buka sejarah. Ya. Sejarah membuktikan bahwa Yesus itu mati di salib. Ya. Asumsi teologis yang mereka bangun yang tidak mendasar, tidak bisa membantah sejarah. Ya. Tidak bisa membantah sejarah. Sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu mati di salib. Nah teman-teman, kembali pada tudingan mereka terhadap Elia Myron, ya, yang mereka anggap sudah masuk ke kamar orang lain. Padahal orang yang mengatakan itu pernah juga masuk kepada kamar orang lain. Ya. Orang itu sudah mualaf, lalu setelah ia mualaf, dia usik dengan iman kekristenan, dengan mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari yang telah disepakati oleh pagan katanya. Nah ini orang yang tidak tahu sejarah dan tidak belajar, ya, ngomong sembarangan dan baca artikel-artikel murahan, ya. Orang semacam ini perlu dikasih makanan yang keras supaya dan otaknya cerdas, ya. Nah di sini mereka menuding bahwa Elia Myron adalah sebagai penista agama dan pemecah belah bangsa. Saya katakan itu tidak benar. Ya, mengapa saya katakan demikian? Saya sudah menonton video Elia Myron bersama Dr. Richard Lee. Ia menjelaskan Israel dan Palestina berdasarkan Alkitab, ya, dan jelas terkait dengan Israel dan Palestina di dalam kitab suci saya, yaitu Alkitab, secara terang-terangan dan jelas bahwa Israel dan Palestina itu sudah dibuatkan di dalam Alkitab, ya. Kemudian Elia juga di sana menjelaskan bahwa Yesus Kristus
dan Isa yang dipercayai oleh agama lain sebagai nabi adalah merupakan pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, Isa dan Yesus Kristus tidak sama. Dia juga menjawab hal ini berdasarkan perspektif Alkitab, bukan membanding-bandingkan dengan agama lain. Bukan, karena di dalam Alkitab sudah dicatat, ya, sudah dicatat bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem, sedangkan Isa yang dipercayai oleh agama lain lahir di bawah pohon korma. Jadi jelas ini banyak sekali perbedaannya. Jadi tidak mungkin dipaksakan untuk menyamakan, sebab kedua pribadi ini merupakan pribadi yang berbeda. Jadi saya melihat orang-orang yang menuding Ilian Myron sebagai penista dan pemecah belah bangsa adalah orang-orang yang tidak belajar sejarah, ya, yang dia omong hanya angin, ya, karena dia sudah dianggap influencer, maka sok-sokan buka suara di media sosial karena pengikutnya banyak, ya, setiap kali upload video ratusan ribu pengikut. Jadi sok-sokan, dia tidak tahu sejarah, dia tidak tahu Alkitab, tapi sok-sokan bahas Ilian Myron, ya. Ini orang-orang yang tidak belajar, ya, dan orang tersebut sudah mualaf, ya. Ya pantas ia menjadi mualaf karena dia tidak tahu apa yang dia yakini, apa yang dia imani sejak ia di agama Kristen Katolik. Ya, mengapa dia tidak tahu siapa yang dia yakini dan ajaran yang dia yakini? Karena dia sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, ya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar kitab sucinya sebelum ia mualaf. Dan anehnya sekarang sudah mualaf tapi tidak belajar juga kitab sucinya. Nah, ini konyol namanya, ya. Orang yang tidak belajar, maka yang dia keluarkan adalah hanya asmun dan omong kosong. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.